Kali ini Kren akan melaksanakan seminar yang bertemakan CGI and Film Industry. Is it the perfect combination? Ambu ini adalah film pertama di Indonesia yang mengangkat film komersial pertama di Indonesia yang mengangkat cerita tentang kebudayaan Baduy yang ada di Lebak, Banten. Ini pertama kali. Dan boleh saya cerita di sini, membuat film Ambu ini adalah tantangan terbesar bagi saya karena saya juga pertama kali ngedirect ya, dan saya juga nggak hanya mendirect, saya juga memproduksi film ini, dan itu bebannya benar dari kanan dan kiri juga. Jadi kalau cuma ngedirector cuma berat sebelah, dan ini benar-benar di kanan dan kiri. Oke, tanggung jawabnya besar sekali. Pertama adalah di Ambu ini yang saya ini adalah di sini pertama kali ngedirect. Pertama itu adalah saya beban banget karena saya harus bertemu dengan para senior-senior. Contohnya dengan para pemain senior, dengan tim saya yang senior semua, which is yang itu yang ada di ketakutan di saya tuh seperti takut, ini siapa sih anak baru nih? Ini siapa sih anak baru nih? Kayak gitu loh. Nah, akhirnya saya buang semua itu, ketakutan itu dengan cara saya harus yakin. Saya bisa yakin pada diri sendiri kalau saya bisa dan saya mampu. Itu yang membuat saya, oke, gue harus bisa, harus yakin. Ya kan, harus bisa yakin sama diri sendiri. Kalau saya bisa yakin sama diri sendiri, saya baru bisa meyakini para pemain saya dan tim saya. Yang kedua, saya tahu apa yang saya mau. Kalau saya tahu apa yang saya mau, itu akan lebih mudah dan lebih gampang. Misalnya untuk dari segi lighting, saya tahu, oke, saya maunya seperti ini. Dari segi angle kamera, saya mau kayak ini. Dari segi production-nya, saya mau ini. Segala macamnya saya harus tahu. Sampai ke CGI-nya pun, saya sudah pikirin seperti apa yang saya mau. Dengan hasil reki, biasanya itu dari artis skenario dan hasil reki, itu bisa kita lihat, oh ini kayaknya kita harus perlu atau tidak dari CGI itu sendiri. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau tidak perlu banget, ya kita akan tidak pakai CGI, karena balik lagi dari kacamata seorang director dan produser, itu balik lagi ke nominal yang tadi Mbak Cynthia juga bilang yang cukup besar ya, gitu kan. Jadi memang harus benar-benar. Nah, yang ketiga selain itu juga ada percaya diri ya. Percaya diri di sini saya dalam arti percaya diri saya bisa untuk menyelesaikan film ini dari awal sampai akhir gitu kan, dengan kepercayaan saya. Kalau saya nggak percaya sama diri sendiri, orang lain juga tidak akan bisa percaya sama saya. Dan selain itu juga yang terpenting adalah menurut saya mencari teman diskusi yang enak untuk diajak sharing. Kenapa? Karena saya ini orang pertama dan baru gitu kan. Saya memilih tim saya ini benar-benar, kenapa saya pilihnya yang orang pasti akan menilai gini, wah udah deh pemainnya udah enak banget tuh, gitu kan. Kru-krunya juga, tim-timnya juga udah enak banget dah. Director tinggal duduk-duduk aja. Enggak. Itu adalah beban buat saya. Saya harus meyakini semua ini, apalagi berterlibat yang di dalam film ini dengan para senior. Mulai dari penulis skenario senior, mulai dari DOP-nya senior, editing-nya senior, CGI-nya senior, komposernya senior, semuanya serba senior. Nah, itu saya harus tahu dan harus mencari teman diskusi yang enak. Karena kalau kita tidak bisa diskusi dengan nyaman dan enak, itu semua akan berantakan, kan. Yang ketiga, yang terakhir, kita tidak boleh sombong, tidak boleh besar kepala dan merasa puas. Itu yang saya pegang selama ini. Dan ini adalah tim-timnya Ambu sendiri, dan screenplay-nya ini adalah penulis skenario-nya Mbak Titin Watimena. Kebetulan beliau juga sahabat saya, dan kebetulan sebagai produser saya, di mana Mbak Titin juga
banyak mengajari saya, eee, baik di dalam diskusi maupun, dalam hal-hal teknis gitu kan. Terus DOP-nya juga, Mas Yudi Datau, kebetulan saya juga kenal dengan beliau dari udah hampir saya udah puluhan tahun ya kenal sama beliau dan baru kesempatan bisa bekerja sama baru kali ini dengan Mas Yudi, terus juga ada direkturnya Mas Alan, komposernya Mas, Andi Rianto, sama CGI-nya Mas Sundra. Nah, bicara dengan CGI sendiri, eee, ini, treatment-nya memang agak sedikit beda nih dengan CGI, ya kan. Di mana, harus ada, benar-benar ekstra, pikiran yang apa yang kita akan tuangkan ke dalam film. Ada di beberapa, contoh di film Ambu ini, di mana kita pengen lihat benar-benar, nuansa desanya, nuansa, hutannya tuh benar-benar berasa. Pada saat kita jalan, kamera kita lihat, wah ini ada gedung sekolahan nih, gimana caranya supaya gedung sekolahan ini hilang. Terus juga selain itu juga dengan kondisi sendiri di Baduy sendiri, kami hanya boleh syuting itu dari, pagi sampai jam 5 sore. Which is banyak banget kendala di sana yang kita tidak boleh syuting malam, tidak boleh bawa lampu, tidak boleh bawa genset. Jadi benar-benar, eee, kita mengandalkan kekuatan matahari sebagai, pencahayaan di film ini. Nah, itu juga menjadi PR CGI kita yang cukup lumayan besar. Kita masuk ke CGI. Jadi CGI yang sama-sama kita udah tahu ya, computer generated imagery, teknologi komputer grafis atau efek khusus dalam film, dalam iklan, simulator dan media cetak. Realistis CGI ada physical realism, photorealism, functional realism. Teknik-tekniknya sendiri ada yang compositing, untuk morphing, rendering, dan color grading. Color grading itu semua masuk ke dalam software CGI. Color grading ada softwarenya tuh ada DaVinci Resolve, kemudian kalau untuk 3D ada 3D Max, ada Nuke, dan banyak lagi ya. Kemudian setelah itu, ini di sini kita bisa lihat dari 2D animasi menjadi 3D realistik. Jadi Tintin di film Tintin di tahun 1929 masih teknik 2D, kemudian Tintin di 2011 ini film Steven Spielberg ya, kalau nggak salah, dia sudah menggunakan teknik motion capture. Jadi dia live shoot, kemudian dijadikan CGI. Film Mario Bros di tahun 85 juga sama. Ini kita bisa lihat 85 mereka masih menggunakan 2D gambar, walaupun sudah menggunakan computerized ya. Kemudian di tahun 2011 mereka menjadi 3D animasi. Film King Kong tahun 1933 masih pakai boneka kostum gitu, bikin set pakai kostum. Kemudian di tahun 2005 mereka sudah full CGI. Kemudian selain itu, selain visual effect yang tanpa CGI, CGI itu sendiri ada juga yang namanya special effect. Special effect sendiri itu partikel-partikel yang dibuat di set shooting. Jadi memang kita biasanya sudah berkoordinasi sama tim art department, kita pengen ada teknik khusus nih di lokasi syuting yang akhirnya kita harus bikin. Salah satunya misalnya ledakan gedung atau mobil yang terbalik, gitu. Itu masuk ke dalam special effect. Oke, ini salah satu contohnya. One shot. Come up the stairs, find the garden, largest explosion in the history of the universe. Exit frame. Oke, jadi Sam Mendes dalam film James Bond, walaupun mereka menggunakan beberapa CGI, tapi untuk scene yang ini mereka khusus menggunakan special effect. Jadi real pada saat syuting mereka bikin set itu dan diledakkan. Oke, kemudian berikutnya ini ada beberapa contoh CGI yang saya buat dalam iklan-iklan saya. Mostly
produk atau produk yang kita buat dengan modeling 3D atau compositing, visual effect, dan pewarnaan. Jadi beberapa teknik yang dibuat di dalam iklan. Jadi monyet ini ya sebenarnya karakter manusia, cuma diwujudkan dalam bentuk monyet. Terus untuk perfilman Indonesia sendiri sebenarnya ya zaman dulu sering dibanding-bandingkan antara Indonesia mah CGI-nya jelek, beda dengan yang luar negeri. Ya contohnya ya, film Indosiar kayak gitu. Sebenarnya ya semua ada prosesnya. Kayak film Bollywood di zaman dulu seperti apa jelek. Cuma sekarang kita lihat sudah banyak perkembangan film Bollywood. Bahkan Korea Selatan baru-baru ini membuat film fiksi dan bagus banget. Cina juga nggak ada kerennya dan itu pun baru-baru ini mulainya. Dan saya yakin Indonesia kalau terus dikembangkan tanpa ada bulian, disupport, saya yakin akan lebih berkembang. Contohnya pada film contohnya pada film Ambu, saya bahkan tidak menyangka bahwa itu menggunakan CGI. Film Rafathar juga menggunakan CGI. Mungkin membawa masalah pribadi sejenak. Jadi filmnya kabarnya kurang laris di pasaran padahal menghabiskan miliaran. Sebenarnya jangan dilihat dari itunya, sebenarnya itu bagus. Dan CGI ini sangat berperan dalam film The Fast and Furious 7. Di sana salah satu Singa meninggal. Dan ya boleh. Ya, sehingga Paul Walker meninggal padahal baru setengah syuting. Meski demikian tetap mencari pengganti untuk memerankan karakter tersebut sampai filmnya selesai. Dan dicarilah orang yang mirip dengan Paul Walker dan menggabungkan dengan CGI. Contoh kalau di Indonesia sendiri pada film Habibie Ainun 3. Reza Rahadian yang memerankan karakter Habibie, pernah ada satu scene yang dia umur 17 tahun itu menggunakan CGI juga badannya, jadi ya umur 17 seperti orang 17 tahun. Memang semuanya tidak semata-mata CGI. Ada beberapa film bahkan untuk realitasnya lebih terlihat nyata, tidak menggunakan CGI sama sekali dan biayanya berani. Bahkan seperti yang Mas Reza tadi tampilkan, gedung di tengah diledakkan seperti itu ya biayanya mahal juga. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Coba next slide. Next, ada video lagi. Nah ini salah satu film pertama CGI yang dibuat oleh ILM. Patah-patah ya. Nah itu. Next lagi. Next, slide-nya udah habis ya? To capture his motion, which is then mapped on. Nah ini contohnya. Ini dalam film Mumi ya. His motion, which is then mapped onto a computerized skeleton. This skeleton is then replaced with a real skeleton, which looks very much like a human skeleton. We continue to enhance the correctness of that so that we eventually have an anatomically correct structure for putting the muscles over the top. The muscles have their own movement, which is generated from the animation of the character.
We then add skin over the top of those bones until we get a very realistic creature. The last thing we add in are bandages and other things which can flap and move as the creature moves. Ya, cukup. Nah, gambaran dari saya mungkin kegagalan film Hollywood kok gagal, film CGI Hollywood ada yang gagal juga kok. Sebenarnya ya di tahun sebelumnya ada karakter Sonic, waktu perilisan trailernya banyak yang mengkritik, karakternya kok kurus, karakternya kok jadi kurang gizi gitu. Akhirnya trailernya ditunda beberapa bulan lagi dan karakter Sonicnya direvisi. Nah, ini seperti ini.